Saat tahu mau lanjut sekolah kah tidak ke, SMP dengan SMA jauh dari sapu rumah. Baru sapu bapak juga terada uang. Kemiskinan bukan sekadar soal perut yang lapar, tapi juga tentang matinya mimpi yang belum sempat tumbuh. Tentang langkah-langkah kecil yang terhenti di tengah jalan karena dunia terlalu kejam bagi mereka yang lahir tanpa pilihan. Dan di tengah gelap keadaan, hanya ada satu cahaya yang mampu menembusnya. Pendidikan. Satu-satunya jembatan yang bisa membawa anak manusia menyeberang menuju terang masa depan. Pendidikan tidak boleh lagi menjadi suatu kemewahan yang hanya terbuka bagi anak-anak mereka yang lahir di rumah berkecukupan. Sementara banyak anak yang lain hanya bisa berdiri di balik pagar sekolah untuk melihat dari jauh dunia yang seharusnya juga mereka miliki. Padahal, bangsa yang besar tidak dibangun oleh segelintir orang pintar, melainkan oleh jutaan anak yang diberi kesempatan yang sama untuk belajar, untuk bermimpi, dan berupaya mengubah nasibnya sendiri. Di berbagai sudut negeri, kemiskinan masih menjadi tembok tebal dan tinggi, menutup banyak pintu harapan, membuat terlalu banyak anak berhenti percaya pada mimpi. Bukan karena malas, tapi karena mereka tahu harapan sering kalah oleh keadaan. Ketika biaya sekolah terasa mustahil dan jarak sekolah menjelma jurang yang tak terlintasi, pendidikan pun berubah. Dari cahaya yang seharusnya menerangi, menjadi bintang jauh yang hanya bisa mereka pandangi dari kegelapan. Namun kini, sesuatu berubah. Dimulai dari tekad seorang pemimpin. Presiden Prabowo Subianto telah menggerakkan sebuah ikhtiar besar, sekolah rakyat. Salah satu upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan absolut adalah kita membentuk sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini adalah bagian dari usaha besar kita. Kita bertekad merubah nasib saudara-saudara kita yang masih belum kuat ekonominya, dan kita bekerja keras untuk menghilangkan kemiskinan absolut dari bumi Republik Indonesia. Sebuah rumah baru bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Tempat mereka belajar, tinggal, dan bermimpi tanpa harus takut pada kenyataan yang dulu membelenggu. Melalui Kementerian Sosial, program ini mulai tumbuh di banyak daerah, menjangkau mereka yang selama ini tak tersentuh akses pendidikan. Tahun 2025 menjadi langkah awal. 165 sekolah rintisan telah berdiri di seluruh Indonesia, menjadi simbol nyata bahwa negara hadir menyalakan kembali lentera harapan di hati anak-anak bangsa. Dan perjalanan ini baru dimulai. Nantinya, setiap tahun 100 sekolah baru akan dibangun, masing-masing menampung 1.000 jiwa muda yang siap bermimpi. Dalam 5 tahun ke depan, 500 juta anak Indonesia akan memiliki ruang untuk belajar, tempat untuk tumbuh, dan kesempatan untuk menulis takdirnya sendiri.
Dan di ujung timur Nusantara, sekolah rakyat juga ikut didirikan. Salah satunya Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 29 Jayapura. SRMA 29 Jayapura menjadi sekolah rintisan dari program sekolah rakyat di Papua. Saat ini, sekolah ini menampung sekitar 100 anak yang berasal dari kota dan Kabupaten Jayapura dan Kepulauan Yapen. Mereka datang dengan latar belakang sederhana, anak petani, nelayan, buruh, dan yatim piatu. Namun di sini mereka hadir dengan semangat yang sama, ingin mengubah hidup melalui pendidikan. Anak-anak ini luar biasa dan saya merasa keputusan saya untuk hadir di sini tidak salah. Mereka benar-benar membutuhkan, kami membutuhkan pendidikan sebagaimana yang diinstruksikan Pak Presiden Prabowo, yaitu memfasilitasi mereka. Kami juga mengadakan kunjungan-kunjungan untuk menunjang cita-cita mereka. Ada beberapa siswa yang putus sekolah. Saya coba ceritakan salah satunya, yaitu ada satu siswa, dia hampir putus sekolah di kelas 12. Jadi dia sudah kelas 3 SMA, tapi karena kendala biaya akhirnya dia tidak melanjutkan pendidikannya. Padahal dia adalah murid yang sangat berprestasi. Dia pandai menguasai berbagai bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa asing lainnya. Nah, dengan kecerdasan ini dan hampir putus sekolah, sekolah rakyat ini hadir untuk kembali memberikan fasilitas kepada siswa tersebut, gitu, agar dia bisa mewujudkan cita-citanya, yaitu sebagai seorang dokter. Hello everyone, my name is Anisma Uparai. You can call me Anissa. I'm 19 years old. I live in Jayapura. Belajar di sini bukan sekadar membuka buku. Di sini anak-anak belajar membuka dunia. Mereka belajar menumbuhkan mimpi di tengah keterbatasan, menyalakan harapan di tempat yang dulu mungkin gelap oleh kesempatan. Saya sudah merasakan progres anak-anak mulai dari bulan Juli hingga sekarang. Dulu waktu pertama kali saya datang di sini, anak-anak kurang merasa percaya diri, belum bisa menyampaikan pendapatnya. Tapi sekarang mereka sudah berani menyampaikan pendapat, berani bertanya, dan mampu berdiskusi secara kelompok. Dan mereka sangat bersemangat untuk belajar. Antusiasnya sangat tinggi dan saya merasa bangga dan senang dengan adanya mereka, dengan semangatnya mereka. Sekolah rakyat ibarat pelita bagi mereka, cahaya yang datang, cahaya yang menuntun mereka untuk mencapai cita-citanya. Hai, perkenalkan nama saya Isa Koengkau. Saya berasal dari Kepulauan Yapen. Saya di sini sudah tinggal selama 4 bulan. Saya sangat senang di sini karena dapat fasilitas-fasilitas yang bagus. Terus di sini juga saya bisa mendapat teman-teman yang baru dan juga yang baik-baik, dan juga ibu-ibu guru yang baik. Di setiap papan tulis sederhana tersimpan cita-cita besar untuk Indonesia yang lebih adil dan berilmu. Di setiap langkah kecil mereka tumbuh keberanian untuk mengubah masa depan bangsa. Inilah sekolah rakyat, wujud nyata dari komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan pendidikan yang membebaskan, merata, dan bermartabat. Di sini, ilmu bukan sekadar pelajaran. Ia menjadi cahaya yang menuntun, kasih yang memanusiakan, dan kekuatan yang membangkitkan keyakinan bahwa setiap anak Indonesia berhak menjadi harapan negeri. Belajar di sekolah rakyat memang erat kaitannya tentang menjaga mimpi tetap hidup. Di sini setiap anak menulis proposal hidupnya sendiri, bukan di atas kertas ambisi orang lain, tapi di atas harapan yang mereka rajut dengan tangan kecil dan mimpi besar. Kemudian saya meminta mereka untuk membuat proposal hidup. Di situ awalnya bingung untuk merencanakan ke depannya apa ya. 1 tahun ke depan apa yang dilakukan, 5 tahun ke depan apa, cita-citanya mereka apa. Nah, mereka masih kebingungan awalnya. Namun dengan adanya sekolah rakyat ini, mereka mulai saat ini sudah mulai membuat proposal hidupnya, timeline-nya, roadmap of life.
Jadi mereka sudah mulai terbiasa untuk terstruktur, apa yang sudah dicita-citakan, kemudian merencanakan apa yang akan dipelajari untuk mendukung cita-cita tersebut. Begitu. Jadi kunjungan-kunjungan yang kami lakukan ke instansi terkait pun berdasarkan cita-cita tersebut. Jadi ketika datang mereka sudah menyiapkan pertanyaan yang akan mereka tanyakan sesuai dengan yang mereka butuhkan. Gitu. Jadi sekarang mereka sudah belajar lebih terstruktur, lebih disiplin, bangun pagi, olahraga setiap pagi dan sore, makannya sudah dijaga, pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi. Jadi mereka sekarang sudah hidup yang lebih baik dan lebih layak. Mereka menulis cita-cita, langkah, dan waktu yang mungkin terasa jauh, namun tetap mereka tulis dengan keyakinan. Karena itu, satu-satunya cara agar masa depan terasa dekat. Mereka belajar bukan hanya berhitung atau membaca, tapi belajar bagaimana berani bermimpi di tengah keterbatasan. Di tempat ini, pelajaran tidak berhenti di buku teks, tapi menyentuh hidup, mengajarkan cara bertahan, berharap, dan berjalan. Kurikulum yang diterapkan tetap berpijak pada standar nasional, namun diolah dengan kasih dan kepekaan, menyesuaikan tiap jiwa yang tumbuh berbeda. Inilah yang disebut kurikulum tailor-made, kurikulum yang dirancang khusus dan fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan, bakat, dan minat individu peserta didik, serta dinamika lingkungan sosial mereka. Siap melaksanakan, makan siap. Laksanakan. Siap laksanakan. Di sekolah rakyat, makan siang bukan sekadar waktu jeda, melainkan ruang tempat karakter tumbuh. Di meja sederhana, anak-anak belajar tentang kebersamaan, disiplin, dan rasa syukur atas setiap butir rezeki yang tersaji. Untuk perihal kedisiplinan, di awal mungkin anak-anak belum disiplin waktu untuk tidur, untuk belajar, disiplin waktu untuk mengikuti kegiatan begitu. Time manajemennya belum bagus. Tapi ketika sudah dibudayakan hal tersebut, mereka sudah mulai adaptasi. Bahkan mereka bangun pagi sudah semangat, sudah siap untuk makan sarapan jam 6 pagi. Kemudian mereka apel, kemudian langsung mereka masuk ke kelas masing-masing. Okay, and then the last one is choose. What's the meaning of choose? Jadi selama tinggal di sini kami juga punya aturan-aturan, yaitu jam tidur, jam makan, dan juga jam sekolah. Jadi sama kita tinggal di sini tuh tidak boleh terlambat, tidak boleh ini, semua itu harus tepat waktu. Jadi kita tinggal di sini tuh ya makanya 3 kali sehari snacknya juga sama. Mereka duduk bersama, saling menunggu sebelum mulai makan, saling melempar senyum, dan kebiasaan kecil itu mereka belajar bahwa kebersamaan bukan hanya soal duduk berdekatan, tapi tentang saling menghargai. Bahwa disiplin bukan sekadar aturan, melainkan cara menjaga ketertiban hati. Dan bahwa setiap rezeki, betapapun kecilnya, selalu layak disyukuri karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menikmatinya. Lapor pelaksanaan makan siang telah selesai, laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Asrama adalah rumah kedua bagi mereka, tempat harapan tumbuh dalam kesederhanaan. Di sini, anak-anak dari berbagai daerah di Papua datang membawa cerita dan mimpi masing-masing.
Untuk potensi anak-anak di sini, potensinya adalah di bidang seni dan olahraga. Suara mereka sangatlah merdu. Mereka juga menguasai berbagai alat musik, gitar dan sebagainya. Jadi ketika ada kegiatan kesenian, misalnya menyanyi di gereja atau kegiatan perform, menampilkan potensi mereka. Mereka juga pandai menari seperti menari Yospang. Jadi potensi mereka sudah terlihat, tinggal kita fasilitasi. Dari bidang olahraga, dari sekolah juga memfasilitasi untuk mereka bisa latihan di luar, yaitu kami membiayainya gitu sesuai dengan minat bakat mereka. Ada yang latihan pencaksilat di luar, kami biayai, kita support. Ada yang latihan boxing, kita juga antarkan dia untuk latihan. Ada yang ikut SSB dan lain sebagainya, latihan di luar kami fasilitasi. Jadi mereka di sini berkembang sesuai dengan minat bakat mereka. Ada yang menempuh perjalanan panjang, ada yang meninggalkan keluarga dengan berat hati, namun semuanya disatukan oleh satu tekad, ingin belajar, ingin mengubah masa depan. Setiap hari mereka belajar menata waktu, menjaga kebersihan dan saling membantu. Dari rutinitas yang tampak sederhana, mereka menemukan makna tentang tanggung jawab, kemandirian dan empati. Dinding-dinding asrama menjadi saksi tumbuhnya karakter, tempat tawa dan lelah berpadu menjadi suatu semangat. Mereka belajar bahwa syukur adalah kekuatan dan perjuangan adalah jalan menuju kemuliaan. Sebab disinilah masa depan negeri ini ditempa, dalam diam, dalam doa, dan dalam kerja keras yang tak kenal lelah. Perlahan mereka memahami bahwa perjuangan bukan diukur dari siapa yang paling kuat, melainkan dari siapa yang tetap bertahan ketika segalanya terasa berat. Program ini memang baru sebatas rintisan, namun di tanah Papua hasilnya mulai terasa nyata. Anak-anak yang dulu berjalan tanpa arah, kini mulai menatap masa depan. Mereka belajar percaya diri, berani bermimpi dan yakin bahwa harapan bukan lagi sebatas angan. Anak-anak yang ada di seluruh Indonesia, mereka juga punya harapan yang sama untuk menggapai mimpi. Ada di Jakarta, DKI Jakarta, anak ada di Jawa Timur, anak yang ada di Bandung, itu semua sama-sama apa? Anak-anak Indonesia, kita bisa. Itu slogan bahwa kita orang bisa, begitu. Sekolah rakyat bagi anak-anak Indonesia yang ada di daerah 3T di tanah Papua sangat berarti dan mempunyai nilai penting bagi mereka. Karena akses layanan pendidikan selama ini bagi mereka sangat susah atau sangat sulit dijangkau oleh orang tua mereka. Dengan adanya sekolah rakyat yang menjadi program strategis nasional yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia melalui Impres nomor 8 tahun 2005 memberikan ruang dan juga memberikan harapan, terutama akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim di tanah Papua, secara khusus daerah 3T ini. Sehingga mereka seperti kembali mendapat sebuah energi baru, dalam hal ini harapan untuk bisa mengakses pendidikan untuk bisa berdiri setara dengan anak-anak Papua lainnya yang selama ini boleh mendapat akses pendidikan di sekolah-sekolah formal reguler yang sudah ada. Sehingga ini sangat penting bagi mereka. Dari sekolah rakyat di ujung timur negeri, Indonesia sedang menulis bab baru dalam sejarah pendidikannya. Sekolah rakyat ini mungkin baru sebatas proyek rintisan, namun disinilah langkah besar dimulai. Langkah menuju Indonesia yang tak meninggalkan siapapun di belakang. Dari sinilah lahir tekad-tekad yang kelak mengguncang dunia. Anak-anak yang tak lagi takut bermimpi karena mereka tahu negara kini benar-benar hadir bersama mereka. Kemiskinan ini di seluruh Indonesia kita terus jumpai, bahkan di tanah Papua. Dan wujud dari sekolah rakyat ini adalah salah satu ide terbesar dari Presiden kita saat ini untuk memutus mata rantai kemiskinan. Karena data menurut Presiden bahwa kemiskinan di seluruh dunia atau secara khusus di Indonesia adalah kemiskinan yang diwariskan. Artinya kalau orang tuanya tidak punya pendidikan yang cukup dan punya pendapatan yang sangat terbatas, itu berarti anak-anaknya tidak mungkin berkembang. Untuk makan saja susah sekali, apalagi untuk sekolah. Oleh sebab itu, dengan fasilitas yang diberikan oleh negara sebagai bukti bahwa negara hadir untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat, sekolah rakyat adalah sebuah
impian sebuah jembatan emas untuk memberikan layanan bagi seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang ada di Papua. Harapan kita atau pesan saya adalah sekolah rakyat bukan hanya tempat untuk siswa yang ada saat ini untuk belajar, tetapi tempat di mana mereka juga bisa menggapai mimpi dan bisa mewujudkan mimpi mereka. Kalau orang tuanya miskin, jangan anak-anak juga ikut miskin. Mereka mungkin bisa berkata, Bapak dan Mama, cukup kalian yang miskin. Saya akan buktikan bahwa saya tidak miskin dan saya siap untuk membanggakan orang tua. Sekolah rakyat bukan sekadar bangunan atau program. Ia adalah simbol kehadiran negara, bukti bahwa pendidikan bukan hak istimewa bagi yang beruntung, melainkan hak setiap anak Indonesia dimanapun mereka lahir dan tumbuh. Harapan saya sekolah rakyat semoga terus sukses, terus berkembang dan ditambah lagi. Karena dampak positif yang sudah diberikan sangat-sangat banyak. Saya ingin berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sudah menjangkau anak-anak kami yang sebelumnya tak terjangkau. Terima kasih juga sudah memungkinkan yang tidak mungkin. Anak-anak kami yang sebelumnya putus sekolah, alhasil dengan sekolah rakyat mereka bisa melanjutkan mimpinya, melanjutkan pendidikannya, meraih cita-cita mereka. Dan harapannya semoga dengan sekolah rakyat ini bisa mengentaskan kemiskinan sebagaimana yang ditujukan oleh Bapak Presiden. Pendidikan tidak boleh menjadi kemewahan. Ia harus menjadi jembatan bagi mereka yang ingin keluar dari lingkar kemiskinan dan tangga bagi mereka yang berani mendaki menuju masa depan. Dan dari Jayapura, dari tangan-tangan kecil yang menulis mimpi, cahaya itu mulai menyala. Sebuah cahaya yang perlahan tapi pasti akan menerangi jalan menuju Papua yang mandiri, menuju Indonesia yang lebih adil bagi semua.